menit nih ada. Ya, silakan dimulai langsung. Izin saya screen ya, Bapak. Silakan. Bapak izin dimulai ya. Ya, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan materi rancangan studi eksperimental farmakoepidemiologi dengan beranggotakan Anissa Rama Aprilia, Salsabila Waintias, Fitri Lestari Junaidi, Fitrianingsih, Rohida Hotmauli, Arta Junita, dan Deborah Erma. Untuk pendahuluannya, studi eksperimental biasanya dikenal dengan trial, melibatkan penggunaan eksperimen secara sengaja untuk menyelidiki peranan beberapa agen penyebab, pencegahan, atau pengobatan penyakit. Dalam desain studi ini, penelitian menetapkan individu menjadi dua atau lebih kelompok yang menerima atau tidak menerima suatu perlakuan preventif atau terapeutik atau pengobatan. Adanya perlakuan yang disengaja atau sengaja diberikan oleh peneliti merupakan hal yang membedakan antara eksperimen dan observasional. Desain studi eksperimen disebut juga dengan trial atau percobaan. Secara luas, trial berasal dari bahasa Anglo-French trial, artinya to try, yang memicu pada mengacu pada memberikan sesuai untuk menguji. Biasanya digunakan untuk tes suatu perlakuan untuk orang sakit atau tes untuk pencegahan preventif untuk menghindari kesakitan, kecelakaan, atau penyakit. Pendahuluan ini eksperimen berasal dari bahasa Inggris. Ini eksperimen yang berasal dari test or try, carried out careful in order to study what happens and gain new college, yang dalam bahasa Indonesia berarti tes atau percobaan yang dilakukan dengan hati-hati untuk mempelajari apa yang terjadi dan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Penelitian eksperimental merupakan suatu metode yang sistematis dan logis untuk menjawab pertanyaan jika sesuatu dilakukan pada kondisi-kondisi yang dikontrol dengan teliti, maka apa maka apakah yang terjadi? Dalam hal ini peneliti merekayasa stimuli perlakuan dan kemudian mengobservasi pengaruh yang timbul. Di sini ada rancangan studi epidemiologi. Itu ada dua, observasional dan eksperimental. Observasional itu dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan analitik. Deskriptif itu ada exposure dan outcome diukur pada waktu yang bersamaan. Case report, case series, cross-sectional. Sedangkan yang analitik itu juga dibagi jadi dua. Itu outcome dan exposure. Outcome itu ada penyebab dan case control study. Terus exposure itu ada penyakit dan cohort study. Eksperimental dibagi jadi dua juga, yaitu ada murni dan semi. Murni itu ada randomisasi intervensi, ada RCT atau randomized clinical trial. Yang semi itu ada tanpa randomisasi dan kuasi eksperimental. Tujuan studi eksperimental. Tujuan dari penelitian eksperimen atau uji klinis adalah untuk mengukur efek dari suatu intervensi terhadap hasil tertentu yang diprediksi sebelumnya.
Desain ini merupakan metode utama untuk menginvestigasi terapi baru, misal efek dari obat X dan obat Y terhadap kesembuhan penyakit Z, atau efektivitas suatu program kesehatan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Lalu ciri-ciri studi eksperimental, ciri-ciri penelitian eksperimental adalah terdapat manipulasi variabel bebas atau independen variabel. Yang kedua, semua variabel lainnya kecuali variabel bebas dipertahankan tetap. Yang ketiga, ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau dependent variabel diamati. Faktor-faktor utama dalam penelitian eksperimental adalah hipotesis, variabel independen, variabel dependent, subjek. Lalu ada randomisasi dalam menetapkan subjek ke dalam kelompok eksperimen atau kelompok kontrol dapat diberlakukan randomisasi. Randomisasi berarti mengacak supaya kedua kelompok memiliki kesamaan dalam faktor risiko lainnya di luar faktor pajanan atau yang diberikan sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Misalnya untuk mengevaluasi suatu terapi untuk mencegah pengembangan AIDS pada pasien HIV, maka pasien yang dijadikan kelompok eksperimen diberikan obat terbaru dan kelompok kontrol tidak diberikan dalam menentukan siapa yang masuk ke kelompok eksperimen dan kelompok kontrol harus adil. Karena semua membutuhkan pengobatan. Jadi dengan cara randomisasi, maka semua pasien memiliki kesempatan yang sama. Randomisasi memungkinkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menjadi homogen terhadap faktor lain di luar faktor pajanan yang diberikan. Seperti contoh di atas, baik kelompok eksperimen dan kontrol harus homogen dalam hal faktor risiko usia atau jenis kelamin, sehingga efektivitas terapi benar-benar dapat dilihat. Karena dalam hal usia, lebih muda akan lebih lama mengalami AIDS karena sistem imun yang lebih baik daripada usia tua. Manfaat randomisasi yang pertama itu meningkatkan kesebandingan dari kelompok eksperimen dan kontrol. Yang kedua, menghilangkan subjektivitas penyelidik di dalam memilih kelompok eksperimen. Lalu langkah-langkah randomisasi dalam garis besarnya, yang pertama, tentukan populasi di mana eksperimen ingin dilakukan. Kedua, pilihlah anggota-anggota yang ikut dalam eksperimen. Apabila populasi cukup homogen, maka dilakukan pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara random. Yang kedua, apabila tidak homogen, maka populasi dibagi dahulu menjadi karakteristik yang homogen dan selanjutnya dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara random. Lalu yang ketiga, ada kemudian pada kelompok yang terpilih dilakukan intervensi dan dilakukan observasi terhadap outcome yang diamati. Lalu di sini ada skema randomisasi, yaitu ada populasi. Populasi itu nanti diseleksi secara acak, lalu menjadi subjek penelitian, lalu dibagi lagi menjadi kelompok. Ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Yang dimaksud dalam telah krisis observasional ini yaitu alokasi secara acak. Variasi uji eksperimental. Eksperimen murni. Yaitu ada eksperimen murni. Eksperimen murni ini sesuai dengan namanya merupakan metode eksperimen yang paling mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat eksperimen. Prosedur dan syarat-syarat tersebut terutama berkenan dengan pengontrolan variabel, kelompok kontrol, pemberian perlakuan atau manipulasi kegiatan, serta pengujian hasil. Dalam eksperimen murni ini, kecuali variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen. Semua variabel dikontrol itu disamakan karakteristiknya. Lalu ada eksperimen semu. Metode ini pada dasarnya sama dengan eksperimen murni. Bedanya ialah dalam pengontrolan variabel. Pengontrolannya ini hanya dilakukan terhadap satu variabel saja, yaitu variabel yang dipandang paling dominan. Di sini ada rancangan studi eksperimental, ada desain penelitian eksperimen, dibagi jadi pre-eksperimental, true eksperimental, dan kuasi eksperimental. Pra-eksperimental design itu biasanya digunakan untuk penelitian pendahuluan, yaitu belum eksperimen sesungguhnya. Dikatakan pre-eksperimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Kenapa begitu? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen.
Jadi, hasil eksperimen ini yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel dependen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Selanjutnya ada pra-eksperimental design, desain pra-eksperimen. Di sini ada mulai populasi, perlakuan, efek positif dan efek negatif. Kuasi eksperimental atau eksperimental seni. Kuasi eksperimental kuasi eksperimen didefinisikan sebagai eksperimen yang memiliki perlakuan pengukuran dampak unit eksperimen, namun tidak menggunakan penugasan acak untuk menciptakan perbandingan dalam rangka menyimpulkan perubahan yang disebabkan perlakuan atau Cook and Campbell 1979. Pada penelitian lapangan, biasanya menggunakan rancangan eksperimen jemput, kuasi eksperimen. Desain tidak mempunyai pembatasan yang ketat terhadap randomisasi dan pada saat yang sama dapat memenuhi ancaman-ancaman validitas. Kuasi eksperimen disebut juga untuk eksperimen pura-pura. Untuk desain merupakan pengembangan dari true experimental desain yang sulit dilaksanakan. Kuasi eksperimental desain ini ada tiga eksperimen kuasi, mulai populasi, perlakuan, dan kontrol. Perlakuan ada efek positif dan efek negatif. Kontrol ada efek positif dan efek negatif. Itu eksperimental atau eksperimental murni. Itu eksperimen desain adalah penelitian eksperimen di mana kelompok studi dan kelompok kontrol pengambilan sampelnya dilakukan secara randomisasi, serta pada kelompok studi dilakukan intervensi variabel, sedang pada kelompok kontrol tidak dilakukan intervensi. Penelitian dengan sengaja menentukan perlakuan variabel independen dan kemudian menghitung efek terhadap variabel dependen. Itu eksperimental desain, desain eksperimen murni. Di sini ada mulai populasi, intervensi, perlakuan, ada efek positif dan efek negatif. Kontrol ada efek positif dan efek negatif. Langkah-langkah uji eksperimental. Identifikasi pertama ada identifikasi dan rumus masalah penelitian. Kedua, langkah telah dicapai yang berkaitan dengan variabel penelitian. Tiga, rumuskan hipotesis berdasarkan penilaian perpustakaan. Yang keempat, definisikan secara operasional variabel-variabel penelitian. Lima, susunlah rencana eksperimen. Enam, laksanakan eksperimen. Itu kumpulkan data dan aturlah dalam cara yang mempermudah analisis selanjutnya dan tempatkan dalam rancangan yang memungkinkan memperhitungkan efek yang diperkirakan ada. 8. Lakukan uji statistik yang relawan. Biasanya ada uji komparatif. Misalnya uji analisis variasi atau analisis komparatif. 9. Buatlah interpretasi mengenai uji yang telah dilakukan. Berikan diskusi atau pembahasan keperluan dan tulisan laporan hasil penelitian. Baik, selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari uji eksperimental. Apa saja? Yang pertama kelebihannya, itu ada kemampuan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan sebab akibat yang dihasilkan pada penelitian eksperimen lebih kuat atau bahkan paling kuat dibandingkan penelitian non-eksperimental. Artinya, variabel terikat yang terjadi atau muncul dalam penelitian eksperimen hanya disebabkan oleh variabel bebas dan bukan oleh faktor-faktor lainnya. Yang kedua, ada kemampuan untuk memanipulasi secara tepat satu atau lebih variabel yang diinginkan peneliti.
Kekurangan dari uji eksperimental sendiri, yang pertama ada penelitian eksperimental sulit untuk digeneralisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pelaksanaannya penelitian eksperimental umumnya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan uji non-eksperimental. Yang ketiga, unetikal, bahwa dalam penelitian eksperimental, terutama pada eksperimen sungguhan dan semu, ada dampak kurang baik pada pengetahuan, psikologi, dan moral subjek atau kelompok kontrol, akibat tidak diberikannya perlakuan yang sama dengan kelompok eksperimen. Selanjutnya, syarat apa saja sih yang dapat kita penuhi untuk memilih studi eksperimen? Yang pertama, peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama juga. Yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi atau mengubah dan mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang terakhir, diperlukan kelompok pembanding selain kelompok yang diberi perlakuan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ya, silakan. Mungkin slide bisa di close dulu ya. Oke, gimana? Ada yang mau dikonfirmasi ya? Jadi kita sudah masuk ke tahap penelitian eksperimen, ya. Sudah masuk ke tahap penelitian eksperimen. Jadi sudah lebih dalam lagi nih. Kalau kemarin kita baru bahas tentang terkait masalah observasional, itu banyak sekali sampai ke kohortnya kita lihat yang paling penting dari kohort itu adalah adanya exposure, ya, atau penyakit dulu diketahui, ya. Kalau sekarang kita bahas tentang masalah eksperimental. Nah, untuk eksperimental tadi teman Anda sudah coba mengkonfirmasi ya, atau memberikan materinya, pembahasannya. Cuman saya ingin memastikan bahwasannya ada memang di eksperimental ini sebenarnya yang paling menarik ya untuk eksperimental karena itu datanya langsung kita lakukan secara update gitu ya, up to date. Bukan berarti yang lain kemarin observasional tidak kita lakukan secara up to date ya, tapi kalau untuk eksperimental ini lebih detail mengingat kegiatan tahapan-tahapan eksperimental itu sebenarnya yang dilakukan oleh pada saat pengujian obat baru ya, pre, post dan setelah marketing, post marketing pun juga sudah dievaluasi klinik dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi eh, istilahnya poin penting ya untuk terkait dengan sisi dari farmasi karena kita di sini bahas ya tentang farmakoepidemiologi, berarti Anda juga harus bisa memahami, oh, dari masing-masing tahapan eksperimental yang tadi disampaikan oleh teman-teman Anda, ya, ada itu cara random dan lain-lain. Saya ada sedikit slide yang kebetulan juga saya ambilnya juga dari YouTube juga, ya. Tapi saya melihat mana yang lebih efisien, lebih baik untuk bisa dipahami oleh Anda. Bukan berarti yang tadi disampaikan oleh teman Anda itu kurang bagus, bagus, detail. Tapi biasanya hanya worry aja, ya, worried. Maksudnya nanti eh, pemahamannya nggak jelas nih, detail nih. Karena banyak teori ya, tadi kita lihat ya, teori semua gitu. Uh, Gambar ilustrasinya ada beberapa, tapi mungkin perlu dicermati dengan baik. Nah, ini sedikit saya coba tampilkan yang saya sudah dapetin ya. Bentar. Ini cukup menarik karena saya melihat sederhana tapi detail ya, jelas gitu ya maksud dari pengertian ini. Sudah terlihat slide-nya? Belum? Belum, Pak. Oh, belum, belum. Sebentar, sebentar. Mana dia? Ya, masuk ya. Oke. Silakan. Nah, ini sederhana ya. Ini saya chapter-chapter ya, mudah-mudahan bisa dapat semua. Saya lihat bagus sekali ini dari
materi dan bahannya ini juga saya lihat dipakai untuk mahasiswa pasca sarjana. Kenapa sudah dipakai pasca sarjana? Umumnya sebenarnya sih sama, ya. Yang dipelajari itu sebenarnya sama. Tinggal kedalamannya. Porsi nanti di S1 seperti apa, porsi di level S2, S3 itu seperti apa, itu nanti pembedanya dari masing-masing variabel yang akan kita ujikan. Nah, kalau di sini dilihat apa sih itu penelitian eksperimen, ya ternyata di sini harus kita ketahui ada apa itu pengertiannya, karakteristiknya, desainnya, dan step-stepnya. Ini harus kita pahami. Yang tadi dibahas oleh teman Anda itu ada banyak sekali terkait dengan masalah jenis dan desain eksperimennya. Ya, nah di sini diinformasikan atau di poin pentingnya adalah eh, eksperimen itu satu metode penelitian katanya yang dianggap ya dapat paling dipercaya. Tujuannya adalah apa? Menguji hipotesis, ya, menguji hipotesis. Hipotesis kemarin saya sudah sampaikan ya, adalah dugaan sementara, ya, sebelum pengujian. Asli prediksi kita deh, kita berharap itu ada hubungan sebab akibat. Dan penelitian eksperimen menurut Sugiono itu ya, di mana adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang dikendalikan atau terkendali. Ari Kunto juga mengatakan definisi eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kausalnya antara dua faktor yang disengaja. Singkat atau secara umumnya adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mempengaruhi pengaruh sebab akibat. Udah, ya. Jadi kalau ada akibat pasti ada penyebabnya. Ada exposure pasti ada kemarin tadi observational, exposure paparan ya penyakit ada outcome. Memang gitu kan ya. Jadi ada yang pengaruh, ada yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi adalah penyakitnya, ya. Yang mempengaruhi penyebab-penyebabnya, ya. Jadi ini nanti diperhatikan. Lalu ada lagi kunci dari studi eksperimen ini yang tadi dibahas oleh teman Anda itu saya lihat, ya. Ada penempatan randomnya secara acak, lalu harus ada kontrol, ya, dikenal dengan control over external variable-nya. Lalu ada manipulasi terhadap suatu kondisi perlakuan, ya, dan ada ukuran hasilnya seperti apa. Lalu bisa membandingkan atau group comparison-nya, ya. Lalu juga ada ancaman dari satu validasi yang bisa mempengaruhi hasil. Nah, di sini secara random penempatan secara acak ya, kita lihat dari secara acak. Di mana suatu proses menempatkan individu secara random pada kelompok tertentu atau kelompok yang berbeda dalam suatu eksperimental. Istilah dalam eksperimental random experiment adalah penyetaraan kelompok. Jadi disetarakan tuh kelompoknya. Berarti penempatan individu-individu atau kelompok-kelompok yang terdistribusi setara gitu ya dalam kondisi atau lakukan dalam eksperimen tersebut. Lalu control over external variable. Apa sih itu maksudnya? Ada suatu kontrol terhadap variabel yang ditambahkan. Nah, di sini ada menurut katanya ya, Wallen, temannya Externus, yang variabel ini merupakan variabel independen yang belum terkontrol. Ingat, independen itu berarti apa? Mempengaruhi, ya, independen. Kalau dependen sudah terpengaruh dia akan terpengaruhi. Jadi kalau independen dikenal dengan Y, kalau yang dependennya itu Y-nya atau Y-nya gitu. Yakni variabel yang tidak dapat dimanipulasi karena dia yang mempengaruhi gitu loh. Dia mempengaruhi atau determinan. Orang sakit TB misalnya. TB itu adalah exposure-nya, dependennya, penyakitnya. Yang bisa menyebabkan penyakit TB, determinannya banyak kan, penyebab-penyebabnya. Mari kita sudah bahas ya, misalnya dari polusi udara, ruangnya, ventilasi udara. Nah, itu adalah determinansinya. Independen yang mempengaruhi. Ya, mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantung itu tadi. Nah, lalu dilakukan suatu pre-post testnya itu. Ya, di mana di dalam penelitian eksperimental
tujuannya adalah menyetarakan berbagai ciri kelompok khusus. Di sini peneliti eksperimental dapat menggunakan pre-test ya. Berarti tes di awal gitu, menyediakan ukuran tentang atribut atau ciri khusus terhadap apa partisipan-partisipannya dalam suatu eksperimen sebelum dilakukan suatu perlakuan. Artinya kayak Anda ingin lihat berapa sih kemampuan pengetahuan anak SMK IKIPA terhadap penyakit jerawat misalnya. Anda sebelum Anda lakukan informasi menjelaskan dalam bentuk ceramah kepada mereka, Anda melakukan pretestnya dulu tuh. Anda berikan dulu kepada mereka soal-soal itu, yang dimana soal-soal itu nanti akan bisa terjawab Pak setelah Anda menjelaskan. Jadi kasih soal dulu, dijawablah sama mereka, bla 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 bla, ketahuan data-datanya sama Anda keeping dulu tuh data pretestnya. Baru Anda melakukan suatu intervensi atau yang kita kenal dengan perlakuan. Pada saat kita lakukan perlakuan, nanti terakhir baru tentunya akan kita coba cek lagi dengan post-testnya. Ya. Nah, hanya yang perlu diketahui di sini ada covariat, di mana covariat itu adalah variabel yang dikontrol oleh Anda. Ya, jadi apa tuh covariat itu? Kalau yang kontrol berarti informasi tadi kan, informasi-informasi yang akan memberikan kepada anak-anak itu tadi. Nah, di sini contoh kita lihat ada irisan ya yang dipengaruhi tadi. Ada variabel independen, ada variabel dependennya. Ada yang dipengaruhi, ada yang mempengaruhi ya. Nah, di sini ada irisan itulah yang menjadi suatu kalau istilahnya covariat dengan menggunakan data statistik. Nantinya akan ketahuan di sana peneliti perlu mengontrol variabel ini ya. Tujuannya adalah apa? Karena mereka berpotensi untuk beragam atau bervariasi dengan variabel dependennya. Ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai researchers atau peneliti. Nanti Anda juga harus memperhatikan dari data covariat. Namun yang perlu diketahui dulu terkait dengan masalah covariat ini, tentunya kita harus make sure terlebih dahulu. Apakah kecocokan dari satu peserta dari perlakuan tersebut? Atau sampel lah istilahnya. Nah, prosedur lain yang digunakan untuk pengontrolan suatu eksperimen ini adalah menyamakan atau mematchkan ya partisipan dengan satu jenis khusus ya. Contohnya tadi karakteristik yang sama tentunya. Misal dari jenis kelamin yang sama, oh yang wanita wanita aja. Lalu nilai pretesnya yang sama berapa siapa dibedain lagi. Lalu kemampuan yang mempunyai kemampuan individu yang lebih spesifik dikelompokkan kembali ya. Yang tujuannya adalah dapat mempengaruhi hasil penelitian dalam suatu kelompok kontrol dan kelompok eksperimental. Ya, kurang lebih seperti itu terkait dengan masalah ini. Lalu apa yang dimaksud dengan sampel itu homogen gitu? Perbedaannya ya, nah, pendekatan yang digunakan untuk menjadikan beberapa kelompok covariabel ya dapat dibandingkan satu sama lain adalah dengan memilih sampel yang homogen dengan diseleksi tadi contohnya ya. Diseleksi contoh di sini adalah menempatkan ciri khusus seperti nilai yang rata-rata akademisnya nilainya sekian, jenis kelamin yang sama kan tadi itu ya. Lalu semakin serupa dan semakin berkarakter dia mempunyai disebut ya mampu mempunyai suatu besaran pula terhadap terkait dengan ciri-ciri khususnya atribut yang dikontrol dari satu eksperimen tersebut. Nah, ada triki untuk memblokir satu variabel yang kita kenal namanya blocking variabel di mana variabel ini akan kita kontrol ya kita sebagai peneliti mengkontrol itu sebelum eksperimen ini dimulai dengan membagi atau memblok peserta tadi ya berdasarkan kategori-kategori atau sub kelompok masing-masing untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan Anda inginkan. Gitu. Nah, ini kunci dari eksperimental. Di sini berarti ada 3 poin. Peneliti memanipulasi kondisinya, lalu akan didapatkan suatu eksperimen yang mempengaruhi dari satu perlakuan uh, variabel bebasnya, lalu ada semacam ada pembandingnya dari grup itu sendiri, ya, dari tiap-tiap kelompok. Nah, permasalahan yang muncul lagi nanti adalah terkait dengan masalah validitas. Ada lakukan validasi eksternal, ada yang dilakukan validasi internal. Validitas internal tujuannya adalah menjaga agar kondisi perubahan yang akan diamati nanti dari satu variabel yang dipengaruhi
ya atau penyakit itu tadi dapat atau melalui suatu hal langsung yang dimanipulasi dari independennya, dari yang dipengaruhi, emang pengaruhinya, bukan karena variabel lain. Jadi kita pastikan banget tuh, tidak ada determinan-determinan campuran variabel-variabel eh, independen yang mempengaruhi lain selain yang sudah kita ketahui akan membuat suatu ancaman dependen itu tadi. Lalu ancaman yang validitas eksternal di sini adalah berkaitan dengan kekuatan suatu eksperimental. Maksudnya apa? Bila dilakukan secara luas, bisa dilakukan secara generalisasi. Misalnya nih, Anda tadi uji di SMK Farmasi IKIPA, tadi uji cek pengetahuan tentang jerawat. Terus Anda udah tahu tuh, oh nih variabel-variabel determinan-determinan pengetahuan itu ada mungkin kurang literasi anaknya, kurang paham juga tentang apa itu penyakitnya, kurang menjaga kebersihan. Itu kan faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Ya, contohnya seperti itu. Nah, untuk validitas eksternal berarti harus digeneralisasi. Hasil temuan-temuan yang dilakukan kita terhadap sekolah tadi harusnya bisa berlaku sama dengan hasil yang telah kita sebar di wilayah lain atau di SMK lain. Ya, itu agak sedikit eh, perlu effort ya dari seorang peneliti karena dia harus memastikan bahwasan data yang sudah Anda cek itu sudah betul. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saja penelitian eksperimental itu ada yang namanya true eksperimen, ada yang namanya quasi eksperimen, tadi sudah disebutin ya sama teman Anda ya. Lalu ada pre-eksperimen itu dilakukan macam-macam steppingnya ya, tahapan-tahapannya. Kenapa dikatakan true eksperimental? Ya, di sini karena dalam desain ini Anda nanti sebagai seorang peneliti dapat mengontrol semua variabel ya yang mempengaruhi jalannya suatu eksperimen. Dengan demikian validitas eksternal atau kualitasnya dapat menjadi tinggi, di mana ciri dari true eksperimental ini bahwanya sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol harus diambil secara acak dari populasi tertentu. Jadi kita nggak bisa kelompok-kelompokin lagi seperti yang tadi itu, ya nggak bisa. Nah, cuman dilakukannya tadi sudah kita bahas ya ada post test, only control design, ada pre test control design, ada factorial design. Nah, ini untuk yang true ya. Sedangkan yang pre-eksperimen, ya di sini ada one shot atau case study, one group pretest tadi, ada intake group comparison-nya, di mana desain ini adalah desain yang paling lemah sebenarnya, ya, karena dia tidak menggunakan variable kontrol, tidak ada kontrolnya, nggak ketahuan tuh. Kalau bahasa kita di dalam kefarmasian biasanya ada obat placebo-nya, nggak ada. Tapi kalau bahasa placebo kan nol, dia nggak ada standarnya, karena ya cuman kayak laktosum aja yang ada isinya gitu ya, tapi dia nggak ada obat yang mungkin kerjanya sama yang sudah terupdate atau yang sudah diketahui oleh eh, data validasi atau data yang memang bisa dipertanggungjawabkan dari satu hasil satu variabel dan tidak mempunyai suatu kelompok kontrol yang menyebabkan peneliti tentunya pasti akan mendapatkan suatu kesulitan ya memastikan sejauh mana efektivitas perlakuan yang telah diberikan atau dilakukan. Nah, ini one group post-test atau pretest post-test tadi sudah ya. Jadi kayak contoh case study tidak ada pretest ya. Maupun mau ada mau tidak terserah ini bisa dilakukan ya. Nah, ini one shot case study di mana bisa menggunakan satu kelompok tanpa tes awal misalnya. Cuman kelemahan ini adalah tidak menggunakan kelompok pengendalian ya tanpa tes awal, maka pelaksanaan eksperimen ini tidak ada anggapan bahwa hasil akhir yang dicapai itu udah bener gitu loh. Karena di awal kan kita nggak ada pembanding. Tiba-tiba Anda nggak melakukan di depan tes awal, Anda langsung intervensi, ya, terus Anda tes dengan post testnya gitu, one shot aja, case study. Lalu Anda ambil datanya. Wow, ada pinter semua nih anak-anak tadi. Paham semua ya, jelas aja udah dikasih informasi tadi sama Anda. Anda jelaskan informasi itu, makanya paham dia. Nah, itu biasanya agak sedikit bias. Ya, tapi bukannya salah, satu penelitian hanya metodenya. Lalu ada intake group. Di sini ini terdapat suatu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok eksperimen yang dilakukan perlakuan dan setengah lagi nggak dilakukan perlakuan. Itu istilahnya intake group comparison. Jadi dibandingkan nanti.
ya. Yang dikasih perlakuan gimana, yang nggak dikasih perlakuan seperti apa. Contoh tadi yang mahasiswa SMK yang pengetahuan tentang sakit jerawat, satu kelompok Anda ada sampelnya 50 nih, bagi 25 yang dikasih tahu informasinya, yang satu lagi nggak dikasih tahu apa-apa, nggak didata apa-apa. Tap- Karena nggak diberikan perlakuan di situ, nggak ada intervensi dari Anda, pasti akan kelompoknya akan berbeda hasilnya nanti. Nah, ini posters only control design, ya, di mana desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random, tapi pilihannya random nih, nggak dibagi kelompok lagi ya, jenis kelaminnya, eh, pendidik akademisnya, nggak, tetap diambil secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberikan perlakuan tersebut, ya, kelompok eksperimen, disebut kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan, sedangkan kelompok yang tidak diberikan perlakuan tersebut sebagai kontrol, ya. Kenapa bilang kontrol ya? Kan nggak ada intervensi apa-apa dari kita. Jadi memang benar dimulainya startnya ya dari nol, dari sepengetahuan anak itu aja atau si sampel itu saja. Nah, pengaruh ada perlakuan treatment ini, ya, yang dikenal adalah suatu penelitian yang sesungguhnya mempunyai suatu pengaruh treatment yang akan dianalisis. Ada uji beda di situ nanti. Akan ada uji statistik di tesnya. Nah, nanti ini akan masuk karena ada sekarang di semester 7. Saya yakin dosen riset Anda, metodologi riset ini akan membahas ini, ya, pengujian statistik, ya, apa yang bisa dipakai, apakah ada uji beda terlebih dahulu, tapi harus dilihat dulu normalitasnya, gitu, uji normalitasnya. Lalu dicek lagi dengan t-testnya. Nah, itu ya. Nah, ini pretest juga sama, ini ada kepotong ya, mirip ya. Di desain ini ada dua kelompok, diberikan pretest yang berbeda di kelompok ini hasilnya. Hasil pretest yang baik bagaimana dibandingkan dengan hasil yang tidak dilakukan pretest seperti apa, pengaruhnya akan terlihat nanti. Misalnya yang terpotong nih ya, capture-nya nih, ya. Lalu masuk ke kuasi eksperimen, yang bagian juga dari macam-macam dari eksperimental. Di sini juga ada time series desainnya, ya, ada modelnya dan non-equivalent control group desainnya. Tujuannya di sini adalah sebenarnya membantu atau merupakan pengembangan dari true experiment. Tapi tadi teman Anda udah jelaskan ya, ini saya rasa udah paham ya, bahwasanya ini bagian kok sebenarnya untuk pengembangan dari true experiment. Karena dia dilakukan dari salah satunya saja, tetapi tidak dapat difungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan suatu eksperimen itu sendiri. Ya, jadi walaupun desain ini mungkin lebih baik dari pre-eksperimental, ya, desain, tapi eksperimennya digunakan karena kenyataannya sulit untuk membandingkan suatu kontrol itu tadi, membandingkan suatu kontrol, ya, yang dilakukan. Ini tadi desain-desainnya, sim series, ya, eh, dan ada lagi non equivalence, ya, di mana pre dan post kontrol juga didesain eksperimen maupun kontrol tidak dipilih secara random. Dan step yang harus kita pahami terkait dengan riset penelitian eksperimen ini adalah tentunya Anda harus tentukan terlebih dahulu, eh, eksperimen apa nih yang mau saya ambil. Apakah saya mau pakai yang kuasi saja, yang salah satu saja pengembangan dari true eksperimen, atau mau ambil dari pre eksperimennya, dan mulai tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Apa yang menjadi hipotesis awal Anda? Dugaan sementara Anda awal itu apa? Anda menduga pengetahuan terhadap penyakit jerawat pada usia eh, remaja misalnya itu adalah baik, gitu, cukup misalnya, atau bla bla bla, terserah silakan. Nah, apa pembuktiannya? Itu bukti perlakuan dari nanti kegiatan-kegiatan penelitian eksperimen yang akan dilakukan atau ditentukan. Nah, itu hipotesis kita. Lalu setelah itu tahapan ketiga adalah pilihkan, tentukan untuk partisipan penelitiannya. Mau di SMK, apakah mau di kampus atau mahasiswa yang menanjak sudah dewasa, atau memang benar-benar anak yang masih belum melanjak dewasa, remaja, karena pasti nggak punya pengalaman dengan jerawat itu sendiri, ya, itu harus kita tentukan. Lalu memilih perlakuan eksperimental. Ini kita mau pakai apa nih perlakuan eksperimental tadi? Pakai pre-post atau intake tadi atau tidak? Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah pemilihan rancangan eksperimen.
terserah nih mau rancangan eksperimen yang mau kita pilih apa nih, ya bebas. Lalu laksanakanlah eksperimen tersebut. Lalu diorganisasikan dengan menganalisis data. Tentunya ini butuh bantuan data analitik, ya, data statistik. Anda harus menguasai hal tersebut. Nah, barulah mulai mengembangkan satu laporan dari hasil penelitian atau riset itu tadi. Mungkin itu yang eh, poin yang saya coba cek ya di beberapa eh, literatur. Kayaknya menarik ini. Kalau saya cukup sederhana begini saja menjelaskan kepada Anda, saya yakin pasti paham. Ya. Dan materi yang tadi diberikan oleh teman Anda itu bagus ya. Eh, saya nggak ada yang komen di situ ya. Cuman kalau bisa nextnya diberikan ilustrasi yang lebih baik lagi ya. Tadi ada contoh-contoh saya lihat kalau nggak salah ada tentang random, ada populasi, ada gambar-gambar orang itu yang kayak begitu mungkin ilustrasi-ilustrasi seperti itu akan memudahkan Anda untuk melakukan eh, membahas ya, memberikan masukan kepada teman-teman Anda di dalam kegiatan ini. Itu aja dari saya. Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi, ditanya, silakan. Jadi cukup terlambat banget ya kita ya. Kita sampai jam ya 5 menit. Mungkin masih ada yang mau dikonfirmasi, silakan. Kalau nggak ada, nanti saya akan diskusikan juga dengan. Ini udah ada tugas ini belum sih? Tugas penugasan belum ya? Kita tugas kelompok kan udah ada di sini nih, yang ada presentasi. Tapi individunya belum ada ya? Ya. Eh, Individu belum ada, Pak. belum individu belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Yang jelas nanti untuk ujian UTS, karena kita tinggal satu kali tatap muka, sudah itu ada UTS ya. Karena saya di sini bukan penanggung jawab di dosen farmakoepidemiologi, ya, jadi saya hanya membantu dari tim dosen. Nanti saya akan konfirmasi soal UTS-nya itu, materi-materi UTS itu seperti apa. Namun kalau yang saya perhatikan, karena ini banyak teori ya, kalau kita lihat teoritisnya, ya masing-masing dari riset-riset tadi, tolong fokuskan di situ dulu, ya, tentang riset-riset yang di kategorinya observasional, lalu riset-riset yang eksperimental dari kita, bedanya seperti apa, itu tolong Anda pahami terlebih dahulu, ya, karena menurut saya pasti pasti itu yang nanti akan banyak keluar, ya, pasti itu yang akan banyak nanti dikonfirmasi, ditanyakan oleh para dosen ya, karena eh, apa namanya, kalau kita ketahui di sini ada rancangan studi epidemiologi aja tuh, eh, turunannya banyak ya, tadi observasional ya, ada deskriptif, ada analitik, eksperimennya juga ada 3 poinnya, dan di analitik yang dari observasional juga kita juga harus pahami banget itu apa yang dimaksud dengan outcome, apa yang dimaksud dengan exposure tadi ya. Outcome itu berarti maksud penyebab. Belum lagi ada masing-masing ada kelompoknya, ada case controlnya, ada eh, apa namanya, ada cohortnya. Nah, ada cross seksional ya, kalau nggak salah ada cross seksional juga itu di dalam untuk deskriptif, untuk data-data deskriptif yang bukan analitik ya. Nah, ini PR ya. Nanti maksudnya PR benar-benar Anda pelajari, Anda diskusiin, dan soal saya menurut saya sih kayaknya soalnya PG nih. Pilihan ganda apa begitu ya? Selama ini ujian gimana? Karena saya udah lama nih nggak ngajar teori ya untuk ini. Setahu saya atau seingat saya ada PG, ada essay ya. Nah, cuman kalau essay maunya saya tuh ada case study, maksudnya ada kasus-kasus aja yang saya kasih. Tapi kalau kasus-kasus lebih tepatnya untuk di soal-soal mata kuliah farmasi klinik lah palingnya kalau bagusnya ada kasus ya. Kayak contoh materi besok farmakoterapi mungkin bisa lah kita seperti kasus-kasus aja nanti saya kasih soal sama Pak Charles ya. Tapi kalau yang ini agak berbeda. Pelajari terkait dengan masalah desain riset-riset. Itu dulu yang dari poin penting yang saya ingin sampaikan ke Anda biar fokusnya paham di sana. Gimana? Ada yang mau dikonfirmasi? Cukup? Ini sampai ada yang masih kerja ya? Iya, Pak. Ya, ya, oke, oke. Sukses deh. Ini yang nggak hadir bisa tunjuk tangan yang nggak hadir. Hadir, Tolong Pak. dikonfirmasi ya. Eh,
biasanya kan Salsabila nih yang biasa kasih tahu ya. Ada nggak yang nggak hadir nih? Biar saya langsung nggak ngecek satu-satu nih. Sylvia, ini kita ada 17 ya. Farizan, ada. Oke, clear. Sampai ketemu minggu depan ya. Kalau nggak ada konfirmasi, misalnya pertanyaan ke saya, kita lanjutkan minggu depan. Insya Allah persiapan untuk ujian 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang penugasan Oh ya, individu berarti belum ada kan ya Pak minggu ini atau belum, udah belum, beberapa? belum. Oh iya. Nanti penugas individu saya pikirkan dulu. Kira-kira mau apa nih? Saya pikirnya sih kasus ya. Ya, kasus-kasus atau Anda cari jurnal sih, maunya saya gitu. Ya, mungkin minggu depan saya kasih tahu ya. Saya mau konfirmasi dulu dengan dosen, tim dosennya, apa penugasan yang ideal. Saya pinginnya sih individu ada jurnal saja, Anda masukin kelompok, ya, nanti, atau saya drive langsung aja deh, nanti saya bilang tinggal, jadi saya bisa kasih tahu dari sekarang, biar Anda bisa persiapan waktu 2 minggu sebelum UTS, kalau bisa udah dikumpulin gitu, jadi nanti ada nilai. Tapi ingat ya, nilai penugasan ini kan bisa sekali, bisa 2 kali, sampai nilai akhir semester. Bisa saja saya kasih nanti setelah UTS, itu bisa saja dikumpulkan. Yang jelas saya ingin Anda paham dulu terkait desain farmakoepidemiologi ini, bahwa itu kan banyak tadi tuh observasionalnya aja ada deskriptif, analitik, dan eh, eksperimental. Nah, masing-masing karena mahasiswa yang dihadir saya ini cuma 18, ya 17. Nah, ini kayaknya memang harus dibagi nih, beda-bedain nih maksud saya. Nanti silakan dibagi kelompok deh, maksudnya kelompok membaginya, bukan berkelompok ya. Jadi kelompok membaginya, misalnya Putri Lestari dia pakai dapatnya yang cross-seksional, lalu nanti yang Anissa pakainya yang kohort. Kohortnya pun nanti ada yang kohort perspektif, ada yang retrospektif, nah kayak gitu. Biar ada kebeda nanti di jurnal. Sehingga apa sih yang harus di-report? Nah, di-report itu adalah eh, masalahnya, ya, metodologinya, dan nanti discuss dan analisisnya itu seperti apa dari artikel tersebut. Gampang kan dengan nulisin dari artikel seperti apa dan solusinya seperti apa. Kira-kira itu dari saya. Eh, saya pastikan minggu depan setelah hasil diskusi dengan tim dosen, baru saya kasih tahu ke Anda tugas yang seperti apa. Yang jelas, kalau saya maunya karena ini sedikit, jadi individunya langsung dibagi-bagi aja. Ya, oke, sampai ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana progresnya? Progresnya gimana? Kelompok satu. Siap. Kelompok satu kemarin siapa? Yang kelompoknya bikin apa deh? Yang kemarin apa MBC-nya itu loh Mbak, Mbak Mas Hafiz sama Sarah kemarin apa yang Eskul-kul. kulkul? Gimana Neng? Ada perubahan nggak? Ada Ibu, Ah, ada. jadi apa? Maksudnya tetap eskul-kul Bu, cuman perubahan PPT-nya. Oke. Maksudnya? Presentasinya, maksudnya Oh, PPT-nya. PowerPoint-nya, iya udah ada yang diperbaiki Bu, dan Oke, ditambah. silakan tampilkan aja. Jadi nanti ini hasilnya akan dijadikan apa namanya? Nilai nilai buat nilai buat UTS-nya. Pada tutup kamera semua, saya tutup kamera juga lah. Ya, siapa yang mau dikoreksi? Kalau nggak ada ya berarti selesai dong. Ada yang mau dikoreksi nggak nih? Mau Iya, Bu, izin iya share Bu. screen ya Bu. Bentar ya Bu. Silahkan.
Slide depannya mana? Kemarin yang dirubah yang mana? Kemudian ini latar belakangnya belum berubah, kalau menurut saya. Ini ada yang ditambahin Bu, kan kemarin yang definisi dari eskul ini dari mana jurnalnya ya Bu ya? Saya dapat dari jurnal yang dirilis sama si Mulyono ini Bu. Nih, Hmm. terus apa lagi? Terus habis itu saya tambahin kelebihan dari pisang. Kenapa kita pakai buah pisang? Karena si pisang itu ada manfaatnya Bu, banyak manfaatnya. Ini saya tambahin. Itu dong. Coba dari depan, coba tadi. Slide depannya yang pertama kali yang di latar belakang. Yang depan dulu, yang depan dulu, yang depan. Yang cover. Oke, hold up. Next. Industri kuliner. Teorisan industri kuliner. Saya baca dulu ya. Merupakan makanan manis beku modern yang muncul tahun 2000-an. Yang terdiri dari roti, buah, es krim, dan segala bahan lain yang ditusuk. Lalu disalut atau diglasir, kemudian dikeraskan dan dimakan. Lahirnya kuldap merupakan kuldap ini sudah punya kamu atau memang masih apa ya, masih tulisan orang? Udah punya kita Bu. Udah punya kamu, udah produk kamu. Iya. Iya. Oke, berarti lahirnya Kulda merupakan hasil riset inovasi dari peluang usaha yang ada. Riset inovasi apa yang sudah kamu lakukan? Yuk, Risetnya itu kita dari eh, yang kita lihat Bu berdasarkan pasaran kayak sekarang tuh kan lagi ngetren buah-buah dingin gitu kan Bu. Nah itu tuh kita lihat dari TikTok gitu-gitu Bu. Terus abis itu inovasinya yaitu dengan menambahkan coklat, coklat terus dibekukan terus dikasih topping gitu. boleh nggak kalau saya saran berdasar, jadi lahirnya Kuldep ini sampai usaha yang ada itu dihilangkan, kamu mulai dengan kata-kata berdasarkan hasil riset pasar sederhana bla bla bla. Jadi tahapannya itu kan kamu pengennya definisi eskultur tuh apa sih sebetulnya gitu kan. Kemudian kamu kan melakukan riset atau melakukan penelitian atau melakukan apa ya, riset sederhana itu melalui media, kemudian media medsos gitu ya. Di sini bahwa banyak peminat yang peminat buah gitu kan. Nah, kemudian kamu baru melakukan inovasi gitu. Mestinya seperti itu. Kalau ini kan bahasanya kamu mengedepankan kuldep itu dulu, baru kamu mengatakan bahwa kami sudah melakukan riset. Tapi sebetulnya kan ini di apa namanya? Ini terjadi karena kamu ada riset kan gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi apa ya, latar belakangnya tuh mengalir gitu. Dari tahapan yang memang apa sih, kamu mendefinisikan sesuatu produk, kemudian kamu berangkat dari pengamatan, kemudian riset pasar gitu kan, baru kamu mulai memikirkan perlu adanya inovasi ini supaya peminat buah ini tidak tidak hanya merasakan buah yang seperti itu gitu kan, tapi merasakan buah dengan tampilan yang berbeda seperti itu maksudnya saya gitu. Jadi baru nanti kombinasi lain-lainnya. Baru setelah itu dari Indonesia ini baru kamu tuliskan tuh berdasarkan riset tersebut kami gitu kan, atau kita mencoba membuat produk baru yang namanya yang kami beri nama Kuldep gitu kan. Nah, itu seperti itu. Contoh saya apa atau bisa juga ini lahirnya Kuldep ini di akhir tuh maksudnya
setelah kamu mengadakan riset, kemudian kamu mengungkapkan bahwa pisanglah sebagai pemilih, sorry, pisanglah menjadi pilihan kami karena pisang mempunyai apa nilai gizi yang cukup banyak gitu kan. Nah, itu baru nanti terakhirnya baru berdasarkan itu semua gitu kan. Apa maksudnya berdasarkan uraian tersebut, uraian itu maksudnya kan tentang riset itu sendiri gitu kan. Kemudian tentang nilai gizi dari si buahnya itu. Kami mencoba untuk membuat satu jajanan enak gitu kan, jajanan enak dan inovasi yang kami beri nama Puldep seperti itu. Itu sih saran saya ya. Lanjut coba di slide berikutnya. Baik, Ibu. Ya, lanjut. Ini kenapa di bold nih? Yang buah pisang sampai dengan seng nih. Iya Bu, biar apa namanya penonton apa audiensnya lebih baca kalau misalnya buah pisang ini banyak manfaatnya, ada vitamin A, B, sama vitamin C, kalsium dan gizi dan seng Bukan gitu Bu. bukan bukan karena kuldepnya yang kamu pengen bold ya. Karena kan kemarin Ibu ini apa namanya kenapa buahnya pisang gitu. Jadi dibuat Iya. karena pisangnya bermanfaat, jadi manfaatnya ini gitu Bu. Ya, oke. Jadi sebaiknya tidak di bold ya sayang. Biar posisinya sama. Penulisan Chrome seperti ini, KH ya, bukan KR. Harusnya HR, Bu. bisa. Ya, nanti dicek lagi ya untuk penulisan. Nah, ini makanya kan tentang eskul-kul itu sendiri, kemudian kecintaan orang-orang sekarang atau kecintaan dengan buah, kemudian kenapa kamu milih pisang karena pisang begini gini gini, baru endingnya kamu menciptakan atau berinovasi dengan pisang ini, kami buat eskul seperti itu. Ya, lanjut coba Mbak. Ya, Chrome bersama insulin itu ada lagi. Iya Mbak, jadi tadi yang menurut saya tadi yang di alinea kedua setelah kamu jelaskan itu sebaiknya ditaruhnya di sini juga. Jadi ini sudah mulai mengarah kepada bisnis atau produk yang akan kamu buat di alinea ini atau di tulisan ini ya. Nanti coba tolong dipikirkan, diatur lagi kalimatnya supaya kalimatnya di latar belakang itu mudah dipahami, orang sekali baca tuh paham, kemudian apa ya namanya mengalir gitu ya. Lanjut Mbak, lanjut. Izin. Ini di sini bahan utama produk. Jadi kalau menurut saya bahan utamanya apa Mbak? Pisang, ya tulis aja pisang mas gitu. Pisang mas segar, pisang mas segar satu buah. Jadi yang dibalut oleh coklat ini enggak, kalau menurut saya tidak, karena yang ditanya adalah bahan utama produk ya. Dimana baru bisa dibalut sama coklat, topping mesis dan juga dibekukan. Kalau menurut saya hanya cukup ditulis pisang mas segar satu buah. Oke, lanjut.
Sumber vitamin apa nih yang nomor dua? Ya, Vitamin. Itu Bu, apa? yang vitamin A, vitamin B tadi itu Bu. Iya, tuliskan aja. Oke. Ya, akan lebih mudah dipahami. Kemudian proses pembuatannya ini mungkin proses pembuatannya mudah, dikerjakan secara manual dan higienis gitu. Atau misalnya proses pembuatannya dikerjakan secara manual. Jadi kalau proses pembuatannya manual dan higienis. Jadi mau yang kamu mau rubah yang mana nih? Itu membahayakan kurang M. Kamu bisa yakin terhindar dari bahan kimia yang membahayakan dari mana? Contohnya. Karena Karena kita kita ada buatnya homemade Bu. pengawet. Hmm? Karena kita homemade kan Bu. Loh, emang yang kalau yang homemade itu sudah pasti terhindar dari bahan kimia. Yo, Karena kita buatnya dari hanya menggunakan buah dan coklat aja sih, Bu. Yang iya, dibutuhkan. maksud saya emang coklat itu sudah pasti tidak mengandung bahan kimia. Atau bisa juga terhindar dari bahan kimia yang membahayakan seperti gitu, pengawet. Nah, jadi bisa di apa namanya di apa ya dijelaskan secara gamblang. Membahayakan di sini siapa kan ya. Kemudian next siapa yang membahayakan yang pengawet karena kan kamu bilang langsung kan habis gitu. Untuk rentang usianya boleh nggak? Kalau misalnya anak-anak dan remaja, anak-anak misalnya hanya dikasih rentang usia, tapi kalau remajanya nggak perlu. Kalau dewasa muda, menurut saya sih tidak perlu ya. Dewasa aja. Bisa jadi kan, ini kalau 35 berarti saya nggak boleh makan dong. Ayo, kalau cuma dewasa muda yang boleh makan ini, berarti saya nggak boleh beli. Ya, segmen pasarnya kalau bisa pembatasannya juga diperhatikan. Nah, ini kan udah jelas nih, tanpa pengawet. Nah, ini bisa jadi ini dimasukkan tadi ke bahan kimia bahan kimia yang berbahaya tadi, seperti pengawet. Ini kemarin sudah saya komen ya. Apa ada perbaikan di sini untuk MBC-nya? Perbaikannya di yang tadinya kan ini eskuldep, tadinya ini eskulkul Bu. Terus diganti Mm-mm, jadi eskuldep. Terus pakainya tuh buah-buahan. Jadi nggak satu tertuju ke buah pisangnya aja. mm-mm. Sama yang penjualan langsung di lokasi strategis. Eh, ya. Bukan yang ini. Yang kerjasama dengan kafe, toko kelontong. Nah, tadinya tuh ada restoran. Terus Nah, restorannya dihapus sama supermarket. kalau toko kelontong masih. Masih, Bu. Biasanya kan lebih laku di toko kelontong, Mas. Oh, gitu. Oke, lanjut. Customer relationship, pendekatan personal melalui interaksi di media sosial. Kemudian program loyalitas untuk pelanggan seperti apa? Dijelaskan di sini program loyalitasnya. Kamu mau ngasih apa? Kan dibilang kemudian feedback dan saran dari pelanggan untuk pengembangan produk. Terus nanti kalau udah ada feedback dan saran mau diapain? Gitu. Ya, ini kan customer relationship. Jadi hubungan dengan si customermu itu. Pendekatan personal. Kalau nggak salah contohnya ada yang itu deh, bukan? Yang apa namanya? Yang ngasih diskon promo gitu, bukan? Apa giveaway gitu? Contohnya waktu di Strawberry, di customer relationship atau revenue stream.
Ingat nggak? Coba nanti dicek lagi ya. Jadi minggu depan eh, saya minta sudah ada hard copy-nya. Ke kampus nggak, teman-teman semua? Iya, Bu, hari Senin atau Kamis. Senin atau Kamis. Kamis? Apa sekarang Rebo ya? Oke, Kamis jam berapa, Mbak? Pagi, Bu, jam 8. Pagi jam 8. Pagi jam 8. Oh, saya udah ada di kampus, cuman ada di lantai 4. Bisa dikumpulkan ke saya jam 8 ngapain? Praktek atau kuliah? Kuliah, Bu. Iya, kuliah. Sampai jam 9-an lewat 9.50. 9.50. 9.50 berarti saya bisa turun sih. Saya 9.50 udah selesai. Saya turun nanti ngawas praktek di SMK jam setengah 11. Tapi Ibu, kamu kenapa? kita eh, Kamis sampai jam 10.50, Bu. Oh, 10.50. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Saya udah di lab tuh berarti. Udah di lab SMK praktek resep ya. Jadi nanti tolong diserahkan aja. Tapi Kamis minggu depan ya, bukan Kamis ini ya. Oh, baik, Ibu. Ya. Dan nanti apapun yang kalian serahkan itu yang saya nilai. Tuh ya. Oke. Lanjut Mbak. Kalau nggak salah tadi nggak ada komentar ya di yang tadi nih. Oke lanjut. Saya izin sebentar ya. Bentar. Ini rencana marketing tolong nanti tulisannya diperhatikan ya Mbak ya. Jadi maksud saya kalau yang memang tidak memerlukan dimulai dengan huruf besar tidak perlu dengan huruf besar ya. Misalnya penjualan melalui M-nya memang harus besar. Kemudian kemitraan, bekerja sama dengan kafe, apakah itu harus huruf besar gitu ya. Nanti dicek-cek lagi ya. Mengikuti festival kuliner, misalnya itu kan juga nggak mesti huruf besar kan, M-nya. Ya lanjut.
produksi, meningkatkan kapasitas produksi untuk mencukupi permintaan. Jaringan membangun bersama dengan desainer, kafe, dan toko keuangan. Lanjut. Analisa SWOT. Strength, kekuatannya adalah inovasi dalam rasa dan penyajian, target pasar yang luas. Weakness-nya adalah ketergantungan pada pasar terbuat segar, tidak bisa terlalu lama di luar ruangan karena disajikan saat beku. Peluangnya pertumbuhan pasar jajan sehat berasal dari gempa, meningkatkan kesadaran kalau pentingnya jajanan sehat. Trait ancamannya persaingan, perubahan permintaan, perubahan peminatan konsumen yang cepat, perubahan peminatan konsumen. Oke, lanjut. Cakep udah SWOT-nya nih. Sewotnya. Tim leadernya Mbak Azahira. Oke, terus ada Maharani di sistemnya, marketingnya Mbak Arta. Marketingnya dua orang ya, Deborah sama sama Arta, finance-nya Roida. Kemudian eh, Sarah sebagai apa nih? Eh, Marketing juga. Sales. Hah? Kita kan ada yang promosi di Instagram, TikTok gitu Bu. Jadi Sarah yang handle Bu di sosial media. Oh gitu. Tapi maksudnya ini buat buat area marketing juga kan? Iya, Bukan. Khusus iya Ibu. marketing? Hah? Iya Ibu. Oh iya. Kamu ngomong, saya ngomong jadi nggak kedengeran. Lanjut. Mohon maaf. Lanjut ya. Ke fixed cost yang kelayakan usaha Polda dari mulai kompor panci. Itu kalau misalnya di pisau, pisau itu harga per unitnya 90. Kalau dikali 3 berarti 3 kali 90 dong, Mbak. Ibu, ini harusnya per unitnya 60.000. 30.000. Mana? Ini yang pisau. Lagi Jadi makanya. 3 unit 90.000. Ya makanya tadi rubah. Ini cooler box juga sama. Satu unit 420, 3 unit 420 juga lah, murah amat itu. Freezer, listrik. Listrik gimana ngitungnya tuh 100 per unit atau 100 per apa nih? 100.000 itu per bulan, Bu. Jadi ini Oh, perhitungannya dalam 1 tahun. 100.000 per bulan. Heeh. Ini untuk 1 tahun. Staples, dah. Staples apa strapless nah, ntar di ini ya. Lah staples sama ketemu sama isinya berarti ditaruh di bawahnya, listriknya di paling bawah, Mbak. Jadi bedakan nanti antara biaya operasional sama bahan baku. Sama apa tuh kalau satu lagi? Nah, gaji karyawan ini masuknya sama listrik, ketemuin nama si spanduk kayak gitu-gitu, Mbak. Oh, staples, masa staples di atas, listrik di tengah, isi staples di bawah kayak gitu kan. Mika ini buat pengemas. Stiker Iya, Bu. label. Oke. Stiker labelnya kasih aja angka 1 sehingga kan 450 nongolnya 450 juga. Baik, Ibu. Hmm. Gaji karyawan 6 gaji karyawan terus tulisnya di situ 6 orang gitu, Mbak. Masa 6 unit 6 orang. Listrik misalnya 100.000 kasih strip per bulan. Jadi orang ngitungnya langsung bisa 1.200.000 itu per tahun. Ya, di apa namanya dilengkapi aja sama diatur komposisinya. Ini berarti ini masuknya ke peralatan dulu ya. Peralatan kalau yang memang dari dapur, dapur semua gitu. Kemudian nanti baru ATK-nya gitu. Baru nanti yang lain-lain nih, misalnya listrik, gaji karyawan tuh bisa dijadikan
dijadikan apa namanya spanduk listrik gaji karyawan atau misalnya listrik spanduk gaji karyawan seperti itu ya. Itu sih saran saya aja sehingga mudah pengelompokannya nanti. Next. Ini belum masuk bahan baku ya. Ini bahan bakunya. Minyak nih untuk apa, Mbak? Kenapa Bu? Maaf. Minyak Kenapa? untuk apa? Buat ini ngecairin coklatnya. Bukan pakai mentega ya? Pakai minyak bisa Bu. Oh, minyak. Minyak goreng atau minyak kelapa? Minyak minyak goreng. Minyak goreng. Minyak sawit berarti ya. Iya, kalau tadi kalau yang pertama tadi tahunan, ini juga mestinya dikasih dicantumin juga Mbak tahunan. Biaya tak terduganya 1 juta. Kosnya jadi semua segitu. Kemudian daftar biaya tetap 40 sekian, biaya variabel segini, produksi segitu. Oke. Kemudian next, ada itunya BEP, perhitungan untuk BEP-nya kapan? Atau harus menjual berapa tusuk gitu supaya Nah, BEP? Bu, saya tuh udah ngitung, tapi saya tuh stuck di buat perhitungan gimana caranya biar dia apa namanya Bu? Saya share screen ya Bu ya, BP-nya Bu. Coba kita lihat hitungan BEP. Hmm. Jadi kalau BEP itu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Nih Bu, saya ngitungnya baru sampai sini sih Bu. Mm-mm. Aduh, taruh. FC itu apa? Biaya tetap. Iya, biaya tetap Harga jual per unit berarti 4.000. 4.000. Terus biaya variabelnya tadi 147. Iya, Hah? Biaya variabel 147 tadi Mbak. dari ini ya, Karena biaya variabel. biaya variabelnya itu saya hitung dari daftar biaya variabel ini yang 2 juta ini dibagi Hmm? sama jumlah produksi. Enggak nggak Bu? Dibagi sama jumlah produksi. Bukan Bu, bentar. Nah, kok kecil banget sih tuh. Eh, Biaya variabel 2547. harusnya dibagi sama ini ya Bu, harga jual ke konsumen. Oke, biaya variabel. Biaya variabel itu biaya berubah dengan volume barang biasanya yang dihasilkan kualitatif. Oke, biaya variabel adalah biaya produksi yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan, gitu Mbak. Jadi, eh, ini meliputi total
biaya variabel total, biaya variabel rata-rata. Ada nggak mau biaya variabel rata-rata atau total? Daftar Adanya biaya total, Bu. variabel. Tuh ada di sana. Variabel tadi gimana? Biaya produksi yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, contohnya bisa bila jumlah produksinya sedikit, maka biaya variabelnya sedikit atau sebaliknya. Gitu. Kalau dimasukin gede banget ya, 25, 93, 68. Nah, saya juga lagi buka contekan ini. 6825 biaya variabel. Biaya produksi, eh, biaya produksi, biaya rata-rata, biaya rata tetap, total, biaya variabel. Berarti itu rumusnya total variabel cost. Ini biaya variabel kan, seluruh biaya. Oke, seluruh biaya yang dikeluarkan usaha dalam faktor produksi dan bersifat variabel dan dapat berubah atau berubah sesuai dengan hasil produksi yang dihasilkan. Misalnya biaya bahan baku, upah tenaga kerja, bahan bakar atau sebagainya. Rumusnya TFC di sama dengan jadi biaya variabel total adalah biaya variabel per unit dikali jumlah produksi, Mbak. Biaya variabel total adalah biaya variabel per unit dikali jumlah produksi. Makanya dibilang kan juga dia fluktuatif kan. Kadang kalau banyak ya banyak, kalau enggak ya enggak gitu. Daftar biaya variabel segitu. Oke. Terus ini bisa kenapa ketemunya kecil ya angkanya. Hasil jual per unit 3.000. 27 300 bukan. Oke. Terus tadi coba lihat Pak hitungan kamu Mbak. Kalau dimasukin dengan biaya variabel yang tadi mana Mbak? Bisa nggak berapa hitungnya? BEP-mu berarti 147 itu dapat dari mana tadi Mbak? Bentar, Bu. Hmm. Ini saya kayaknya salah deh, Bu. Seharusnya 641, Bu. Karena saya pakai rumusnya yang biaya variabel dibagi sama harga jual. Biaya variabel dibagi harga jual. Mm-mm. Total kali, total biaya variabel. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Oke, berarti nanti diperbaiki aja Mbak yang BEP. Jadi BEP itu misalnya coba Mbak tadi yang BEP-mu deh Mbak. Perhitungan BEP-mu tadi mana? Nah, misalnya 10,610 misalnya gitu kan. Berarti kamu harus menjual 10.610 tusuk. Baru itu sudah yang namanya BEP-mu tercapai. Gitu loh. Jadi kalau misalnya tusuk ke berikutnya itu sudah proyeksi laba kamu berarti. Jadi sudah keuntungan kamu misalnya di penjualan yang ke 12.000 atau penjualan yang ke 11.000 misalnya itu sudah merupakan keuntungan buat kamu. Maksudnya hasil penjualan itu sudah untungnya kamu gitu loh, bukan lagi BEP-mu gitu ya. Nanti diperbaiki aja BEP-nya sehingga untuk mencapai BEP kamu harus menjual berapa tusuk gitu ya. Next Oke, coba Bu. Mbak. Baik. Tadi udah selesai? Belum. Belum.
Ini Mbak Sylvie yang jadi itu ya, leadernya. Ini laporan laba rugi. 5180 dapat dari baru angan gitu. Total pendapatan. Sudah. Udah. Maksud saya sudah real ada pendapatan segitu. Kenapa Ibu? Maaf. Sudah ada pendapatan real seperti itu segitu jumlahnya Iya, dalam setahun. dalam setahun. Itu kalau kamu jual dalam sehari berapa tusuk? Dia peningkatan sih Bu, kayak seharinya pas pembukaan pertama kayak 100 tusuk, terus di hari-hari berikutnya nambah karena ada pesanan kayak catering gitu Bu. Jadi Rata-rata. nggak tetap. Kalau rata-rata berapa? 100, 200. Rata-rata sebulannya itu bisa 500-an 500 tusuk. sampai 1000 gitu. Iya. Oke. Berarti kan sudah ada. Berarti ini kamu produknya sudah ada, Mbak. Ibu maksudnya itu kayak angan-angan kita gitu, Bu. Baru planning kan ya. Ya, Oke. planning. Jadi kan maksud saya, jadi kalau saya ditanya juga, di Bumi produknya udah ada, nah misalnya seperti itu. Jadi saya bisa jawab seperti itu loh, Mbak. Oke, oke. Laba kotornya adalah segitu. Kemudian biaya apa nih? Total biayanya adalah segitu sehingga laba bersihnya dapat dari 51 dikurang 43. Benar nggak? Berapa Ibu? Maaf. Itu kan ada laba kotor, kemudian total biaya gitu kan. Nah, itu laba bersihnya 8392. Itu hasil pengurangan laba kotor dikurangi dengan biaya. Iya betul Bu. Ya. Oke, next. Stiker kemasannya. Terus Sudah. Ibu oh, udah. udah sampai sini aja. Kenapa? Udah sampai sini. Maaf ya. Oh, iya. Siap, stiker kemasannya udah. Berarti kemasannya yang belum ya? Kemasannya apa pakai apa? Plastik OPP atau Mika? Mika tadi ya? Pakai Mika Bu. Pakai Mika. Mika yang panjang. Iya. Ya. Satu Mika isi berapa? Satu Mika isi satu Bu, karena pakainya Mika yang buat satuan es gitu Bu. Oh, Mika yang buat satuan es. Ya, siap, siap. Enggak, saya pikir gini, kamu jualin orang mau butuh berapa nih? Langsung dimasukin ke satu Mika gitu. Misalnya saya beli tiga, misalnya masukin ke satu Mika gitu. Jadi makanya saya tanya satu kemasan berapa. Ternyata sudah per kemasan ya, bukan jual jual lepas ya. Oke Mbak, tadi untuk kelompok ini kelompok satu apa dua sih? Kelompok satu, Ibu. Oh, kelompok satu. Kelompok satu, tolong diperbaiki nanti minggu depan Kamis ya. Kamis tolong nanti diserahkan ke saya. Kelompok dua sekarang terima kasih untuk kelompok satu. Silakan share screen-nya dibagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Oh, udah ganti manis beats. Aksesoris handmade. Baik. Lanjut. Anggota kelompoknya lanjut. Oh, ini udah langsung pembagian ya. Ganci. Gantungan kunci adalah sebuah hiasan kunci yang biasanya dihubungkan dengan rantai kecil dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi. Agak aneh nih. Apa kamu udah cari di KBBI untuk gancinya? Definisinya seperti ini. Sebuah hiasan kunci. Justru ganci ini dimaksudkan supaya kuncinya tidak tercecer gitu kan ya. Tapi berarti kan bukan si kuncinya yang dikasih hiasan.
Kan begitu bukan? Iya, Bu. Mana orangnya? Oh, Mbak Nisa, ya siap. Ya nanti dicek lagi ya untuk KBBI-nya apa Kak? Benar ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI-nya dari gantungan kunci itu apa ya? Baik, Ibu. Kalau di sini artinya hiasan kunci berarti kunci ini hias. Padahal kalau gantungan kunci itu mestinya tujuannya adalah supaya si kunci tadi nggak hilang. Sama, jadi di kalimat selain sebagai hiasan kunci gitu ya, nanti dicek lagi. Oh, hiasan kunci bisa. Nah, ini bisa masuk, Mbak. Kalau yang di atas belum bisa tuh definisinya ya. Dengan bentuk desain. Dengan bentuk desain. Eh, mau mengatakan bentuk desain atau desainnya saja. Kalau bentuk biasanya kita mendesain dulu baru berbentuk, Mbak. Ya, kalau menurut saya desain sendiri, bentuk sendiri gitu. Kalau desain, ya tulis saja dengan desain yang menarik dan unik gitu kan, akan lebih apa ya? Jadi menarik, unik, unik dulu mungkin ya dengan desain yang unik, maka lebih menarik perhatian para konsumen. Jadi sebisa mungkin jangan menggunakan kata yang sama di dalam satu kalimat gitu loh. Jadi itu yang artinya nanti akan bentur gitu. Kamu mau menjelaskan yang mana dulu nih? Next, coba Mbak. Juga sama, yangnya kebanyakan. Dibuat sesuai dengan desain terkini, nah gitu ya. Sebuah gantungan kunci yang diisi dengan manik-manik dibuat, gitu kan, dibuat sesuai dengan desain terkini dan sedang ramai dipakai oleh kalangan muda dengan variasi manik dan bentuk yang unik. Kemudian menganyam pola. Di atas kami, di bawah tahu saya tuh gimana dong? Produk yang akan kami jual adalah itu, kemudian keunggulan dari produk yang saya tawarkan. Nah, mau kami pas saya nih. Kami, Bu. Dirubah ya. Atau gini, produk yang akan dijual gitu boleh lah. Jadi nggak usah pakai kami ya. Produk yang akan dijual adalah gantungan kunci gitu aja. Nggak usah pakai sebuah. Sebuah tuh udah satuan nanti. Adalah gantungan kunci yang diisi dengan manik-manik, dibuat sesuai dengan desain terkini gitu ya. Keunggulan dari produk yang ditawarkan dan yang akan jual. Oh, yang akan dijual. Jadi di atas kamu sudah menjelaskan sebuah gantungan kunci. Keunggulan produk yang akan, ya keunggulan produk gitu aja langsung Mas. Keunggulan produk yang ditawarkan adalah berbagai berbagai macam kreativitas dan desain unik. Simple aja coba ya. Maksud saya gini, di atas kan kamu sudah menjelaskan bahwa ini manik-manik, kemudian dibuat dengan desain yang menarik gitu kan ya, atau desain yang terkini gitu. Nah, kemudian pembuatannya dengan ketelitian. Nah, keunggulannya apa nih gitu kan? Misalnya keunggulannya desain desain apa sorry bentuknya bentuknya tidak pasaran misalnya gitu, atau desainnya tidak pasaran gitu. Keunggulannya seperti itu. Kemudian konsumen bisa mendesain sendiri sesuai dengan keinginannya seperti itu, Mas.
Jadi jangan ini kalau ini kalimatnya berbelit dan akhirnya mengulang dari kalimat yang di atas gitu ya. Jadi kan karena ini handmade gitu, otomatis kan dia mempunyai apalagi kamu sudah mengunggulkan bahwa ini punya desain yang terkini gitu kan. Maksudnya eh, apa namanya keunggulannya pasti juga tidak akan sama dengan produk yang dibuat secara pabrikan gitu loh. Jadi gimana? Berarti kan desain atau bentuknya tidak sama dengan yang ada di pasaran gitu kan. Walaupun secara tema mungkin sama gitu ya. Kemudian apalagi ketahanannya gitu kan karena diikat dengan tangan kan maksudnya jadi kekuatan tangan ini juga apa ya menentukan juga bahwa produk kamu itu nggak gampang copot atau nggak gampang lepas kayak gitu. Itu bisa juga dimasukkan keunggulan ya. Nanti coba dicek lagi atau diperbaiki lagi ya. Next, untuk price list yang ditawarkan itu aja. Untuk price list langsung aja, nggak usah pakai kami ya. Oke, key partnersnya adalah ini kemarin udah ada di ini nggak? Udah ada di komentar nggak sama saya? Udah Ibu, udah direvisi juga. Udah direvisi ya. Nggak banyak sih Ibu, cuman yang poin kedua key partnersnya dihapus sama udah kayaknya itu aja ke yang kemarin Ibu revisi deh. Ya. Mm-mm. Soalnya tulisannya cilik-cilik, Mbak. Menurut saya sih. Iya Yang di Bu. channel, yang di channel itu e-commerce-nya dideketin sama titiknya tuh. Yang atas deket semua, yang itu lepas sendiri tuh. Dia sosial sama e-commerce ya. Nanti di apa ya, disusun lagi yang baik. Baik Ibu. Oke. Ya, kalau kamu mau diawali dengan huruf besar setelah titik, semuanya harus besar. Maksudnya huruf pertama setelah titik tuh kalau kamu memang maunya besar, besar semua nih. Jadi kayak seperti key activities ini D-nya besar, tapi P diproduksi kecil. Nah gitu. Nanti disesuaikan aja mau yang gede semua, ya berarti harus sama nih. Di constructor sendiri setelah titik B-nya gede semua, tapi di key activities nggak sama ya. Nanti diperbaiki lagi supaya kelihatannya enak bacanya, seragam. Lanjut. Oke, ini bisa udah bisa nih. Kalau tadi si Kulkul nggak ada Tam Samsomnya, Tam Samson. Oke, lanjut. Insya Allah bisa kecapai gitu ya. Pasar. Target atau sasaran pelanggan pada usaha kerajinan ini adalah anak-anak, remaja, atau yang memiliki ketertarikan adalah semua kalangan gitu ya, atau semua segmen gitu ya, segmen usia bisa juga seperti itu ya. Mau mau perempuan apa laki gitu ya. Jadi semua gender juga bisa, segmen usia juga bisa. Asal jangan dikasih bayi aja gitu kan ya. Kecuali bayi, nah bisa juga seperti itu. Bayi ntar ditelan sama dia gitu ya. Target pasarnya. Kemudian strateginya bisa offline dan online. Promosinya. Oke, lanjut. Ini kemarin nggak ada, belum ada marketing. Kemarin belum Bu Belum marketing. ada kan? Ya. Promosinya. Oke, lanjut. Strength, 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 strength. Kekuatannya mungkin desain selalu baru. Nah, kayak gitu. Jadi, jangan kekuatannya kreatif tim dalam menemukan hal baru. Ya, ini kalau menurut saya masih ambigu nanti jadinya kreatif tim dalam hal apa nih, gitu kan? Dalam menemukan hal-hal baru yang mana nih? Misalnya, jadi kalau misalnya kekuatannya misalnya desain tidak pasaran, gitu kan? Desain selalu diperbarui gitu, sesuai dengan tren yang ada, ya. Kekuatannya seperti itu. Kalau kamu sudah komit di depan lo ya, kalau komit di depan tadi kan keunggulannya seperti tadi kan kamu bilang kan, maksudnya karena handmade berarti kan desainnya nggak pasaran, tuh misalnya. Jadi kekuatannya bisa dimasukin ke sini juga. Pelayanan yang diusahakan baik.
Kamu harus pede bahwa pelayanan kamu yang terbaik gitu loh, Mbak. Jangan diusahakan baik agar dapat memikat pembeli. Mungkin bisa juga service after sales, bisa juga kan kayak kemarin kalau kamu bilang nanti kalau ada yang copot Bu, kita bisa perbaiki. Nanti bisa di situ service after sales. Jadi kalau ada kerusakan bisa diperbaiki atau bisa kita bantu untuk perbaiki seperti itu ya. Harga terjangkau. Kalangan mana dulu nih? Ya, harga terjangkau buat siapa dulu nih? Gitu. Tadi range-nya 15 sampai 25 ya? Sampai 25.000, Ibu. Iya, makanya range-nya 15 sampai 25. Terjangkau buat siapa? Kalau anak SMP, SMA nggak nyampe itu. Nggak bisa beli dia. Mesti nabung uang jajan. Ya. Atau bisa juga jangan kata-kata terjangkau. Harganya kompetitif bisa ya, kompetitif bisa. Jadi maksudnya dengan produk yang serupa gitu kan, kemudian dengan desain yang biasa aja dengan yang punya kami mungkin desainnya lebih menarik, maka kami pun juga berhak dong untuk menaikkan harga kan gitu. Kalau desain sama aja misalnya orang pesan 10.000 nih, tapi udah cuma manik-manik doang gitu. Tapi kalau di kami harga 15.000 manik-manik plus dengan hiasan pita misalnya atau dikasih lonceng atau gimana maksudnya keliningan kecil atau dikasih nama misalnya seperti itu kan. Jadi bisa menurut saya sih harga kompetitif boleh ya. Jadi kan 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 kemungkinan produk serupa juga ada kan? Iya, gitu. Kemudian aksesoris yang didesain dengan warna yang bagus dapat meningkatkan nilai jual. Jadi disederhanakan bahasanya pemilihan warna yang elegan seperti itu. Ya, atau pemilihan komposisi warna atau pemilihan iya benar. Komposisi warna yang cantik misalnya. Jadi kalau misalnya desain warna yang elegan, boleh pakai itu. Jadi kalimatnya sebetulnya untuk kekuatan ini dari produk kamu tuh apa? Misalnya tadi kan kalau saya bilang desain yang selalu baru atau desain yang tidak pasaran kayak gitu ya. Kelemahannya apa? Tren mode yang cepat berubah, persaingan yang ketat, jumlah tenaga yang sedikit, keadaan perusahaan yang belum stabil. Yang empat jangan dong. Kan dibuatnya stabil ceritanya. Ya, jadi ini analisa SWOT ini sebetulnya terhadap produk kamu nih. Kalau tren mode yang mudah berubah atau cepat berubah bisa, atau persaingan produk serupa gitu ya. Misal juga produk serupa, bisa juga persaingan harga. Persaingan di sini kan bisa produk yang serupa misalnya dengan harganya gitu kan, atau juga dengan melalui pelayanannya juga sama kan bisa juga seperti itu. Nah, jumlah tenaga yang sedikit ini nggak usah dikeluhkan sebagai kelemahan ya. Berarti kan sebenarnya kamu bisa sudah tahu nih kelemahannya gitu kan. Atau misalnya kelemahannya apa? Membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit seperti itu ya kan. Jadi maksudnya karena ini handmade, makanya yang tenaga kerjanya yang dipakai pun juga nggak cuma satu dua orang akan keteteran nanti gitu ya. Ya, jadi nomor menurut saya yang nomor 4 jangan dipasang dulu, nomor 3 dirubah aja, misalnya membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit atau membutuhkan tenaga paling sedikit berapa orang. Kalau memang kamu sudah bisa menentukan satu orang bisa menyelesaikan berapa keychain ini, ya. Lanjut, peluangnya diganti bahan baku mudah didapat. Jangan bahan yang dicari mudah didapat. Panjang amat kalimatnya ya. Bahan baku yang mudah didapat atau manik-manik yang mudah dia bilang aja bahan baku. Bahan baku kamu apa? Apa ya untuk manik-manik, kemudian apa namanya? Besi atau logamnya untuk apa pengaitnya itu kan. Bahan baku mudah didapat, nggak usah pakai yang lagi, Neng. Peluang menciptakan tren baru yang menarik. Yang menariknya nggak usah menciptakan tren baru gitu. Trennya apa ya? Itu rahasia kami kan gitu. Kemudian kalau yang poin 3 kayaknya sudah umum ya, gitu. Ancamannya tren
Kompetitor, kompetitor, kemudian konsumen yang mudah bosan, tren yang naik turun. Atau tren yang naik turun, jangan naik turun ya Mbak, tren yang mudah berubah gitu kan. Konsumen, kalau mau lihat dari kalau menurut saya tren yang mudah berubah aja sih menurut saya. Atau tren yang cepat berubah. Oh sorry, banyak lah. Kompetitor, produk serupa gitu aja. Kompetitor, produk serupa Mbak. Jadi jangan yang banyak. Kalau banyak kan menunjukkan jumlah. Konsumen yang mudah bosen. Nah, itu cara kamu gimana supaya dia nggak bosen? Konsumen yang mudah jenuh. Tadi dicari lagi kalimatnya kalau emang kamu mau menyasar kepada konsumen ya. Tapi sebetulnya ini sebetulnya tantangan di tiap para entrepreneur adalah bagaimana kita membuat supaya ada apa namanya binding atau keterikatan antara si konsumen dengan kita sebagai pelaku bisnis gitu. Nah, caranya gimana? Makanya seorang entrepreneur itu nggak stuck gitu kan. Ketika barangnya banyak diminati oleh konsumen, dia harus tetap berpikir bagaimana supaya saya tetap ada nih di apa namanya di kisaran penjualan itu gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, itu mereka sudah pikirkan dari awal sehingga kalimat konsumen yang mudah bosan ini dapat dihindari gitu. Ya, nanti diperbaiki lagi. Next. Yuk, rencana dan skema pengembangan usaha setelah BEP mencapai setelah mencapai titik BEP. Tipe ibu, maaf Bu. Jadi caranya gini sayang, kalau kamu mau bikin satu kalimat, jangan judul kamu masukin lagi ke dalam kalimatmu. Terus, jadi setelah BEP, jadi mengembangkan variasi produk gitu aja ke jenis aksesoris lain seperti gelang, cincin, dan gantungan handphone seperti itu ya Mbak. Jadi setelah BEP, mengembangkan variasi produk gitu aja. Kemudian dengan tetap menggunakan kreativitas dalam meronce manik-manik menjadi berbagai. Oke, jadi itu kalimat yang setelah BEP disingkat lagi supaya ini kan kayaknya muter nih kalimatnya ya. Sudah membuat offline, offline store. Oke. Jadi pembukaan offline store ini setelah jadi setelah melewati BEP ya, mencapai keuntungan, kemudian berusaha membuka toko offline store gitu ya, offline store, kemudian menyediakan selain PO, kamu tetap menyediakan yang namanya stok Produk jadi. Iya ya, Bu. produk jadi ya, produk yang sudah di stok gitu sehingga si customer kan bisa langsung memilih mana produk yang dikehendaki atau bisa juga kamu mempunyai apa namanya berbagai pernak-pernik manik-maniknya gitu. Jadi si konsumen nanti tinggal milih minta dironce gitu. Ya kan bisa juga seperti itu ya. Jadi bisa apa namanya? Menarik peminatan konsumen untuk datang ke toko kamu ya. Kemudian pembukaan outlet. Outlet sama offline store beda ya. Sama nggak outlet sama offline store? Kalau di sini sih eh, kita mau menggambarkannya kayak cabang gitu ya Ibu. Oke. Mm-mm. Ya, sip. Tuh, lanjut next. Jadi di sini Mbak atau Mas, hindari kata-kata saya dan kami, gitu ya. Karena ini kan baru, kalau proposal tuh kalau nggak salah, nggak pernah ada bank, kami ingin memperkenalkan bank kami nggak ada. Jadi dibuat bahasanya tuh umum gitu loh, ya.
Jadi setelah outlet berjalan, rencana berikutnya adalah hadir di pasar internasional gitu kan, melalui platform Etsy dengan memperkenalkan produk ke mancanegara dan memperluas pasar gitu. Ya sudah, gitu kan? Sehingga selain pelanggan lokal, pelanggan internasional pun dapat memesan produk gitu kan, memesan produk kami akhirnya sih. Oke, dah. Nanti diperbaiki untuk kalimatnya ya. Lanjut. Oh, selesai. Nggak ada stiker-stiker acan, Mbak. Stikernya di depan Ibu tadi. Oke. Hmm. Jadi nanti kemasannya apa? Kemasannya Tadi biaya produksinya belum ada ya? belum Bu, kos produksinya kan belum kita hitung ya Bu. Terus kalau rencananya untuk pengemasan packingnya itu kita pakai plastik clip, tapi dia hologram gitu Bu, ada latar belakangnya jadi nggak transparan. Biasanya kan plastik clip transparan ya Bu ya. Nah ini dia ada plastik clip tapi hologram gitu, jadi mempercantik packing Bu. Ya pokoknya kayak ada jendelanya gitu kan. Iya. Saya pernah lihat punya. Saya punya juga tuh. Ada packingnya gitu. Pokoknya ada latar belakang, ada latarnya kan. Nah, itu logo mau ditempelin di mana jadinya? Di tengah yang pas jendelanya itu nanti Oh, Bu. pas jendelanya. Mm-mm. Siap. Jadi ketutupan produknya ya. Terus apalagi tadi? Belum ya, perhitungan BEP-nya belum ketahuan. Jadi kayak tadi, BEP ini memastikan berapa produk yang harus kamu jual supaya BEP-mu tercapai gitu. Kemudian tadi sama seperti kelompok Kuldep tadi, tolong dibuat analisanya dulu, analisa keuangannya ya, sehingga apa yang dituliskan di dalam atau dituliskan apa tapi yang ada di dalam template ini semua terpenuhi gitu. Ya, oke. Minggu depan berarti kita secara apa namanya? Secara cepat aja kita review ya untuk ini. Kemudian hari Kamis saya minta print out-nya sudah jadi ya. Kalau yang nggak jadi lewat dari Kamis berarti nilainya pun akan berkurang. Gitu ya. Oke? Baik Ibu. Oke, makasih. Mas Hafiz, temennya ada yang nggak masuk kah? Hadir semua Ibu. Hadir semua ya. Ibu untuk di print out-nya itu dalam bentuk PPT atau dalam bentuk seperti proposal pada umumnya? eh Seperti template-nya aja, Mas. Template-nya seperti apa? Nah, di print out-nya seperti itu. Ya, Oke Bu. biar nggak puyeng juga. Yang mana nih, yang mana gitu. Kalau mau, semestinya saya mau minta dua ya. Jadi yang template ada, yang bentuk proposal pun ada. Karena gini, kalau yang template itu, ada nggak perhitungan biaya di template-nya? Perhitungan Enggak. biaya biasanya saya yang di Word sih Bu yang kayak tadi Samsung gitu. Enggak, Yang maksudnya pas di template-nya tuh diminta, ada nggak di satu PPT-nya gitu? Nggak. ada Kalau yang bagian perhitungan keuangan ya Bu ya kalau nggak salah. Ada ya? Ya udah berarti untuk perhitungan biayanya mungkin di Word nggak apa-apa ya. Untuk perhitungan biaya mungkin di Word bisa apa namanya kalau yang apa namanya tadi yang di template yang memang ada di template gitu misalnya kayak cover kayak gitu tuh kan cover sampai dengan tadi SWOT ya analisa SWOT juga bisa kan di template kan ya kecuali untuk yang perhitungan biaya karena itu banyak tuh kalau banyak maksudnya kalau dia kamu tulis pakai PPT jadinya tulisannya kecil-kecil malah saya nggak kebaca nanti ya biaya nggak apa-apa jadi pada saat kolom biaya itu kamu tulis aja terlampir di Word tuh. Jadi nanti saya nyarinya gampang gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin?
Ibu izin bertanya, berarti untuk perhitungan laba pendapatan, laba rugi itu kita kayak perkiraan dulu kan ya, Bu? Ya, kayak tadi kelompoknya Kuldep tadi. Kalau kamu punya analisa pasar gitu kan, maksudnya misalnya nih sehari bisa menjual berapa dengan range harga harga berapa gitu kan. Kalau misalnya namanya rencana tuh muluk-muluk boleh Mbak. Kan misalnya range-nya 15 sampai 25 nih. Rata-rata misalnya mau kamu ambil yang tengah 20.000 nih, orang banyak yang 20.000 atau banyak yang 25, monggo aja gitu ya. Atau emang 15.000 misalnya dibikin 100 unit, atau yang 25.000 50 unit, atau 20 unit ya 20 ribunya dibikin yang berapa tuh, dia menengahkan tuh kalau 20 ribu kan yang bisa 80 atau 70 unit seperti itu. Nanti coba aja dikalkulasi dibikin ya. Yang namanya kan baru rencana, maksud saya gini, namanya rencana kita muluk-muluk boleh-boleh aja kan, yang penting ada tulisannya ya. Baik, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masuk semua ya Mas Hafiz? Masuk semua Ibu. Tadi 13 saya lihat, oke pas nih 15. Oke, kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau sering saya tinggal dan terlambat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.